Cerita sebelumnya, setelah Buta kena hajar sama trio kelas 3 susuran, Gamera dan Daigo punya ide untuk menyatukan Housen dulu sebelum membalas susuran. Mereka mendapatkan info ada satu orang yang layak diajak bergabung dengan mereka untuk menarik murid-murid kelas lain agar mau bergabung, yaitu Maruyama. Masa berkata, dia tahu tentang Maru si pahlawan karena dulu lokasi SMP-nya berdekatan dengan sekolahannya Maru. Sementara itu di kelas 1F, murid dengan tanda lahir di mata kanan berlari mengejar Maru dan bilang kalau leader kelas F adalah Maruyama karena menurutnya Maruyama punya kekuatan dan kemampuan yang layak. Maru menggaruk kepalanya. Kenapa kau sok tahu begitu? Padahal kita tak saling kenal, gerutu murid berambut gondrong itu. Lagi pula, kau kan pahlawan pelindung SMP Haru, teriak bocah tadi. Mendengar itu, Maru langsung diam dan berjalan mendekat ke arah dua murid F itu. Dia meraih kerah baju si bocah gundul. Ekspresinya terlihat kesal. Jangan panggil aku pahlawan. Maru menatap tajam ke arah teman sekelasnya itu. Lalu dia balik badan dan berjalan pergi. Murid gundul itu bertanya ke Ito, teman yang ada di sebelahnya. Ito, apa aku salah bicara? Yah, masa lalunya cukup menyakitkan, jawab Ito. Kembali ke aula judo. Buta nanya, apa orang bernama Maru ini kuat? Daigo bilang, kalau Maru bukan orang yang sembarangan memulai perkelahian. Dia selalu bisa melihat kondisi yang ada dan menimbang apa perlu bertarung atau tidak. Masa bertanya apa Daigo kenal baik si Maru ini? Dan dijawab tidak terlalu. Mado melihat Daigo lalu berkata, dia satu-satunya orang yang masih tidak tumbang setelah duel dahsyat melawan Daigo. Menurut Wado, kabarnya itu adalah duel yang dahsyat, bisa dibilang hasilnya seimbang. Di tempat lain, di SMA Kawada 2, seorang murid menendang tong dengan kesal. Murid itu bernama Shinju Kyuta. Berteriak, kenapa sepertinya semua murid Kawada 2 jadi ketakutan. Temannya bernama Johnson ngomong, mau bagaimana lagi? Itu sudah keputusan para petinggi. Begitupun satu orang lainnya yang bernama Ishihara Yuichiro. Berkata dia tidak mau mengganggu para leader kelas 3 buat menanyakannya. Aku tidak tahu siapa itu Tirakado Buta atau seberapa kuatnya dia. Tapi kalau kita semua bergerak, pasti bisa mengajar Akademi Housen dan semua rumor itu akan langsung hilang, teriak Kyuta. Dia juga menambahkan, kenapa semua orang membesar-besarkan nama Tirakado Buta hanya karena sudah mengalahkan Daigo. Kyuta bilang dia yakin kalau Daigo ini juga tidak kuat. Kau kan belum pernah melawan Daigo? Sindir Johnson. Kyuta berteriak, meski begitu dia yakin dirinya akan menang dari Daigo. Yuichiro tersenyum dan bilang ingin menyaksikan Kyuta melawan Daigo. Lalu Johnson ngomong dia mau pergi makan siang dan menyuruh Kyuta mendinginkan kepala karena dari tadi marah-marah terus. Sambil berjalan pergi, Yuichiro nanya ke Johnson apa dia pernah melawan Daigo, dan dijawab dengan santai, oh dulu pas SMP pernah sekali tapi tidak selesai. Cuma kalau ada kesempatan, dia bilang tidak akan kalah dari Daigo. Sedangkan ekspresi Kyuta terlihat serius. Dia ngomong kalau yang lain tidak mau bergerak, maka dia sendirian pun tidak masalah. Balik lagi ke Housen. Ada Gamera yang kesal ke Yahagi. Kenapa Maru belum juga muncul? Dia berpikir jangan-jangan Yahagi lupa memberitahukannya. Buta dan Wado ikut-ikutan menimpali kalau mereka juga sedang sibuk. Lalu pintu aula terbuka dan muncullah murid kelas F, Maruyama. Buta dan yang lainnya menoleh bersamaan. Gamera lega melihat kedatangan Maru. Daigo diam saja
Sedangkan Buta malah mengomentari muka Maru yang dianggap good looking. Sedangkan murid gondrong itu berjalan mendekat dan ngomong kalau orang di depannya ini sedang jadi bahan pembicaraan. Lama tak jumpa Daigo, sapa Maru yang dijawab dengan ekspresi datarnya Daigo. Lalu Maru menunjuk ke Yahagi dan ngomong, berani-beraninya bocah licik ini menyuruhnya datang. Wado menyaut kalau mereka lah yang ingin agar Maru datang. Tapi Maru yang langsung berbalik badan dan ngomong tidak berniat bergabung di kelompoknya Buta. Masa berteriak kalau mereka belum mengatakan apapun. Memangnya bukan itu yang mau kalian katakan? Saud Maru. Ya, tapi kan kau belum kenal kami. Kenapa langsung menolak begitu? Kata Masa. Masato Yanagawa dulu waktu SMP jadi salah satu leader di aliansi Buta. Sekarang jadi leader kelas A bersama Buta dan Wado, kata Maru. Lalu Terakado Buta maju dan mendekat ke arah Maru. Ternyata kau sudah tahu banyak ya. Namamu Maru kan? Si gondrong itu menghela napas dan bilang, jadi ini si kaptennya ya. Apa kau ingin memaksaku bergabung? Tanya Maru dengan tersenyum. Buta pun tersenyum dan bilang tidak akan memaksa Maru bergabung, karena tentu akan sia-sia saja kalau berteman tapi terpaksa. Maru diam sesaat lalu balik badan lagi. Kalau begitu, aku permisi dulu. Masa berteriak ingin mencegah orang itu pergi, tapi Wado menghentikannya. Sekarang aku tahu siapa Maru ini. Dia berani datang sendiri ke sini hanya untuk menunjukkan kalau dia berpegang kuat pada prinsipnya, kata Kamera. Tapi kalau kita bisa menariknya bergabung, akan sangat berarti buat kelompok ini. Kamera juga menambahkan, kalau Maruyama bisa jadi orang yang mereka andalkan suatu hari nanti. Buta mengangguk setuju. Ya, kita memang butuh dia bergabung. Lalu di jalanan, ada Go dan Nao, murid kelas F yang tadi ribut sama Maru, sedang berlari mengejar Ito Kouta. Goda nanya Ito mau kemana dan dijawab mau mencari Maru. Goda masih penasaran dengan masa lalu Maruyama yang tadi sempat Ito sebutkan. Tapi yang ditanya malah melihat sesuatu di depan dan terlihat seorang murid SMA Kawada 2 berdiri tak jauh dari mereka. Ketemu juga kalian, Hosen, kata Yuta sambil nyengir. Ito menoleh ke arah Goda. Sepertinya ini berbahaya kan? Lalu Goda menyuruh Ito mundur, dan dia yang akan maju menghadapi murid Kawada 2 tersebut. Tak berapa lama, Goda berlari di lorong sekolah. Mukanya sudah babak belur. Dia berteriak memanggil Buta yang saat itu sedang jalan bersama Wado. Goda terjatuh di lantai. Buta bergegas menolong dan bertanya ada apa. Sedangkan Wado malah nanya siapa bocah ini. Ada Yuta Shinjo dari Kawada 2 nyulik Itokon. Dia bilang ingin ketemu dengan Terakado di gedung kosong belakang stasiun, kata Goda. Wado nanya siapa yang dimaksud Itokon. Goda juga minta tolong memberitahukan hal ini ke Maru. Wado nanya ke Buta mereka harus apa, karena memang mereka tidak kenal si Goda ataupun Itokon ini. Tidak masalah, ada orang dari sekolahan kita butuh bantuan, tentu aku akan membantu, kata Buta sambil tersenyum. No